Puji Tuhan, selamat pagi saudara semua. Kiranya Tuhan beserta dengan Bapak saudara semua. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa, dia hanya sejauh doa. Mari kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan di hadapan Tuhan, karena Roh Kuduslah yang menuntun kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu yang membuat kami lebih dekat dan bersandar pada Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru di mana Tuhan memberkati hari itu dan kami boleh berjalan di dalamnya. Kami akan mendengar firman-Mu Tuhan, pegangan kehidupan kami. Sebab itu berbicaralah Tuhan dalam pengurapan yang Tuhan berikan kepada setiap kami, sehingga kami boleh mendengar, melakukannya, mengerti firman-Mu di dalamnya. Sembunyikan kami semua di belakang salib Tuhan Yesus. Kau semakin bertambah, kami semakin berkurang, dan kami rindu menikmati hadirat Tuhan dalam hari-hari kami. Kami siap menyambut firman-Mu, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya harap besar dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan.
Kalaupun Tuhan izinkan sesuatu terjadi, pasti mendatangkan kebaikan. Hari ini tema renungan firman Tuhan adalah Roh Kudus memberikan kekuatan menghadapi dunia yang tidak menentu atau tidak jelas ini. Dan ayat utama kita ambil di dalam Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Wow, suatu ayat yang indah dan luar biasa. Saya ingin mengajak saudara melihat sebuah kata yang bernama perubahan. Kata perubahan ini berasal dari kata ubah yang artinya menjadi lain dari semula atau bertukar menjadi sesuatu yang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berganti arah, itu ubah. Nah, berbicara tentang perubahan, maka setiap manusia pasti mengalami apa yang namanya perubahan. Sebuah contoh sederhana aja, fisik manusia yang tadinya dari lahir bayi, janin, kemudian berubah menjadi bayi, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, kemudian lansia, lanjut usia. Ada perubahan secara fisik. Tidak hanya secara fisik kita, tetapi lingkungan pergaulan kita dapat mengalami perubahan. Perekonomian kita dapat mengalami perubahan. Bahkan kesehatan tubuh pun dapat mengalami perubahan. Ada banyak hal yang dapat berubah dalam kehidupan kita. Lalu saya simpulkan dengan dua hal ini. Mungkin ada yang lain, tetapi saya simpulkan saat ini untuk dua hal. Pertama, perubahan itu bisa positif dan bisa negatif. Yang kedua adalah perubahan itu dapat menjadi sesuatu yang kita inginkan dan sesuatu yang tidak kita inginkan. Yang kita inginkan bisa positif negatif, yang tidak kita inginkan pun dapat positif dan negatif. Kalau sesuatu yang positif dan kita inginkan, biasanya kita nggak mengambil gubris, bahkan kita inginkan hal itu terjadi. Bahkan terkadang kita memang menginginkan perubahan itu. Kita berpikir, kemudian kita berusaha dengan melakukannya, sehingga ada terjadi perubahan dari sektor ekonomi mungkin, dari sektor derajat, dan hal-hal yang lain yang kita inginkan. Lalu bagaimana ketika perubahan itu terjadi bukan sesuatu yang kita inginkan. Dan itu dapat berdampak positif dan negatif dalam kehidupan kita. Sebuah contoh, ketika Tuhan izinkan pandemi terjadi di bangsa dan negara ini, bahkan seluruh dunia, maka banyak orang kehilangan pendapatan yang mereka peroleh selama ini. Pendapatan yang menurun dan beberapa mengalami PHK bahkan. Itu adalah perubahan yang bagi kita negatif, yang tidak kita inginkan. Ketika kita menghadapi situasi-situasi tersebut, apa yang harus kita lakukan? Kebanyakan orang akan memunculkan emosi yang berupa khawatir, kesal, putus asa, pasrah, dan hal-hal emosi negatif lainnya. Tapi tahukah saudara, kalau kita biarkan hal itu terjadi, terutama dalam kehidupan orang percaya, maka itu akan mempengaruhi iman percaya kita kepada Tuhan. Mempengaruhi pertumbuhan rohani orang percaya. Sehingga mungkin kita tetap percaya kepada Tuhan tetapi stagnan. Karena kita berpikir Tuhan gak mampu melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Ini adalah hal yang berbahaya. Ketika kita dalam keadaan demikian, apa yang harus kita lakukan? Saudara, sebagai orang percaya, ketika kita berada di dalam situasi perubahan yang tidak kita inginkan, kita harus memiliki sebuah pengharapan. Dan di dalam ayat yang kita baca, Roma 15 ayat 13 ini dengan jelas menyampaikan bahwa Allah adalah sumber atau objek dari pengharapan kita. Saudara harus menambahkan pengharapannya lebih lagi kepada Tuhan. Justru dalam keadaan hal seperti itu, perubahan yang tidak kita inginkan, kita harus lebih menambah pengharapan kita kepada Tuhan.
Kata pengharapan ini berarti kita menginginkan sesuatu yang baik terjadi di masa depan. Dan bukan hanya menginginkan wishful thinking, tetapi kita percaya bahwa hal itu akan terjadi. Itu sebabnya Alkitab mengatakan pengharapan itu harus kita tujukan kepada sumbernya, yaitu Allah sendiri. Dan ketika orang memiliki pengharapan, maka Alkitab mencatat dalam ayat berikutnya dikatakan bahwa ketika orang tersebut memiliki pengharapan, maka pengharapan itu akan memenuhi dia dan memberikan dia sukacita dan damai sejahtera. Dan sukacita dan damai sejahtera ini diperlukan supaya orang mendapatkan kekuatan menjalani waktu-waktu perubahan yang berat tersebut. Saudara, berbicara tentang pengharapan, bagaimana kita melemparkan pengharapan kita kepada Tuhan? Kita percaya sebagaimana Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Jadi terkadang Tuhan izinkan perubahan itu terjadi supaya kita dapat lebih lagi menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Dan ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, maka damai sejahtera dan sukacita itu Tuhan berikan. Dalam ayat berikutnya dikatakan demikian, dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, 1 Korintus 3:16, 1 Korintus 6 ayat 19, dia tinggal di dalam tubuh kita, bait Allah. Ketika kita berharap kepada Tuhan, maka Roh Kudus itu akan memberikan sukacita dan damai sejahtera yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Ingat saudara, Galatia 5 ayat 19 mengatakan buah roh adalah kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Itu tidak dibuat oleh kita, itu tidak dihasilkan oleh kita, tetapi itu hasil pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, maka Roh Allah itu akan mengeluarkan, memberikan kepada kita sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala akal budi. Sehingga kita dapat berjalan dalam pengharapan sekalipun situasinya terlihat sukar dan sulit. Tetapi kita tahu bahwa Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya dan mengasihi Tuhan. Firman Allah tidak saya panjangkan. Saya percaya Roh Kudus akan berbicara lebih banyak dalam kehidupan saudara semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada Tuhan buat pengurapan Tuhan yang Tuhan berikan saat ini. Sehingga mata rohani kami dapat dibuka bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan kami. Dan Roh Kudus, Roh Allah dengan kekudusan dan kemuliaannya boleh bekerja dalam kehidupan orang-orang percaya. Memberikan pengharapan yang diwarnai sukacita dan damai sejahtera. Bahwa Allah itu baik untuk selama-lamanya. Sebab itu tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Kalau ada di antara mereka yang ada dalam kekhawatiran karena perubahan, ada dalam kecemasan karena perubahan, Tuhan tolong. Dalam nama Yesus Tuhan jamah kehidupan mereka dan Tuhan pulihkan hati mereka. Sehingga mereka tahu bahwa Allah beserta dengan mereka. Allah memberikan kekuatan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus saja. Apa yang kami perbuat sepanjang hari ini, kalau itu ada dalam kehendak Tuhan, kiranya Tuhan buat berhasil mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Di dalam Yesus.